Dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya kembali lagi bersama saya dan saya khawatir teman-teman rebahan semua, yang ada di rumah menjadi lemah dan gampang mewek hanya gara-gara wanita, sehingga kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Headshot tahun 2016. Yang pastinya ini memiliki 100% adrenalin brutal dan memacu hormon-hormon kejantanan, jadi langsung saja. Cerita diawali dengan berlokasi di sebuah penjara, di mana ada bapak kepala polisi ditemani para sipir mendatangi satu tahanan yang berada di kamar sel khusus. Tahanan tersebut bernama Lee. Lee seorang pemimpin organisasi kriminal yang terkenal sangat kejam sadis, dan sudah menculik banyak sekali anak-anak kecil untuk dijadikan pasukannya. Saat itulah terjadi ketegangan, ketika seorang tahanan yang sedang mengepel lantai, tiba-tiba menyerang suatu petugas hingga terjadi baku tembak. Hal ini menyebabkan semua petugas tewas, sementara si kepala polisi disergap dari belakang, dan pistolnya berhasil direbut oleh si Lee. Ketika semua petugas sudah tewas, Lee pun menghidupkan alarm berikut membebaskan semua tahanan yang ada, di mana dia dengan mudahnya bisa memanipulasi para tahanan untuk memberontak dengan iming-iming kebebasan. Dan dia terbukti jika ini adalah seorang psikopat yang sangat manipulatif, karena selain sadis dan tak berperasaan, Lee juga pandai mengendalikan situasi supaya tujuannya bisa tercapai. Beralih ke tempat lain, lebih tepatnya pesisir pantai, yang jelas ini bukan Tanjung Priok, di mana di situ ada seorang nelayan bernama Pak Romli, yang tak sengaja menemukan sesosok tubuh pria yang tak sadarkan diri, terdampar di samping pantai. 2 bulan kemudian masih di lokasi yang sama, kita akan diperkenalkan pada seorang dokter muda cantik, bernama Aileen. Dan sudah terbiasa dipanggil dengan nama Alin, yang selama 2 bulan terakhir terus setia merawat si pria yang mengalami koma, yang karena tidak diketahui siapa identitasnya Alin pun memberikannya nama Ismail. Cocok kok. Akhirnya terbangun akibat mimpi buruk, yang rupanya dia mengalami amnesia, atau hilang ingatan yang sepertinya diakibatkan oleh luka yang terdapat pada kepalanya. Tak hanya itu, Ismail juga memiliki banyak sekali bekas luka pada tubuhnya, yang menandakan jika Ismail ini bukanlah anak komplek, atau orang biasa yang hidup di lingkungan damai. Untuk sementara waktu Ismail akan tinggal bersama Pak Romli dengan terus diawasi oleh Alin sendiri. Di sana tempat di mana Pak Romli nemuin Ismail. Beralih ke tempat lain, lebih tepatnya sebuah pelabuhan, yang di situ ada seorang bos gangster, yang bernama Anto bersama dengan kaki tangannya, bernama Bondi, yang tengah menunggu kedatangan Lee. Yang tak lama Lee pun muncul sambil menenteng kresek berisikan mie ayam tanpa kuah, yang baru saja dia pesan dari ojol. Anto sengaja mengundang Lee ke sini untuk komplain mengenai barang miliknya, yang tidak murni serta senjata yang dijual bukanlah orisinil buatan Cibaduyut, melainkan buatan Cina yang jual di Glodok. Sehingga Anto memutus hubungan bisnis dengan saat itu juga. Banyak sekali anak buah di luar dan di dalam, ternyata tujuan Anto mengundang Lee adalah untuk membunuh Lee, yang memiliki julukan setan laut, atau ayah dari neraka, yang apabila Anto berhasil membunuh Lee, tentunya akan jadi nilai plus dan poin penting di kalangan dunia kriminal. Orang-orang tanpa Anto sadari, Lee juga membawa serta 3 anak asuhnya, yang sangat-sangat mematikan, dan ahli dalam bidang membunuh, di mana satu dari mereka, yang dijuluki Besi pun turun tangan sendirian, untuk menghabisi para krocok-krocok yang ada di luar. Di dalam kita akan melihat anak asuhan yang lain, yang merupakan seorang perempuan, bernama Rika, yang juga tidak kalah berbahayanya, bahkan mungkin lebih sadis dan brutal ketika berhasil membantai seluruh anak buah Anto, dengan hanya menggunakan pisau. Anto sendiri tewas mengenaskan, setelah Lee menikamnya menggunakan sumpit mie ayam. Sementara untuk Bondi, dia berhasil survive, ketika memberikan sebuah informasi penting, mengenai seorang pria yang ditemukan di pesisir pantai, yang menurut informannya, pria itu memiliki hubungan dekat dengan Lee, yang tiada lain adalah Ismail.
Sesuai perintah dari Lee, Bondi pun mendatangi rumah sakit tempat Ellen bekerja. Dan, di situ dia bertingkah petantang petenteng di depan semua orang, sehingga Alin segera memintanya masuk ke ruangan untuk diobati. Mohon tenang Pak saat sedang diobati. Disitulah Bondi dimulai tatanya, mengenai seorang pasien yang ditemukan di pesisir pantai. Di saat Alin menolak memberitahu, Bondi malah meminta tempe pakai sambal pecel lele, langsung berbuat kasar, yang membuat Alin merasa terganggu. Dan tiba-tiba Ismail seketika terlihat seperti monster, yang akan mengamuk, dan dia hampir saja membunuh Bondi, jika saja Ellen tidak mencegahnya. Alin pun menunjukkan hasil ronsen, yang memperlihatkan sesuatu, berupa peluru masih tertinggal di dalam kepala Ismail. Makanya aku pengen kamu ikut aku ke Jakarta. Rumah sakit di sana ada fasilitas untuk... Alin meminta Ismail untuk ikutlah bersamanya ke Jakarta, karena fasilitas di sana lebih lengkap untuk bisa mengeluarkan peluru dari dalam kepalanya. Namun Ismail menolak ajakan Alin tersebut. Keesokannya, ketika sedang menunggu bus menuju Jakarta, Ismail dan Ellen tidak sadar jika trio pembunuh anak asuhan Liz sedang mengawasi dari jauh. Di mana mereka menganggap jika Ismail ikut dalam bus tersebut, padahal dia hanya mengantarkannya saja. Tepat di jalan yang sepi dengan kiri kanan hutan belantara, bus terhenti saat ada sebuah mobil terparkir di tengah jalan, yang pastinya itu adalah trio pembunuh. Salah satu dari mereka langsung menembak si supir secara brutal, kemudian masuk ke dalam untuk mencari seseorang, yaitu Ismail. Saat itulah Alin menelepon Ismail untuk meminta pertolongan. Karena orang yang dicari tidak ketemu, trio pembunuh langsung membunuh semua penumpang, dengan sangat-sangat sadis. Tersisa Alin dan satu anak perempuan, yang masih hidup. Trio pembunuh pun mendudukan pistol ke arah mereka, dan entah apa yang terjadi selanjutnya, Ismail sendiri terlihat baru sampai di lokasi, yang mana Bapak Romli disuruh untuk menunggu di motor. Sementara Ismail sendiri akan memeriksa ke dalam bus. Betapa kaget luar biasanya, Ismail saat melihat banyak sekali mayat bergeletakan, dengan darah yang bergelimang. Di situ ada seseorang yang mirip sekali dengan Alin, tapi beruntung itu bukan dia, wow banget. Dan tiba-tiba muncullah pria bergolok, dan langsung menyerang Ismail, hingga terjadi pertarungan yang cukup menegangkan. Ismail berhasil membunuh pria itu, sebelum dia narik napas, tiba-tiba muncullah kawannya yang membawa obor dan... Di luar masih tersisa dua lagi anak buah Lee. Ismail berhasil melumpuhkan satu dari mereka, yang ketika yang satunya lagi akan menembak, muncullah Pak Romli. Yang datang menolong, tapi nas. Beliau harus tewas dan Ismail dilumpuhkan oleh petugas polisi yang datang ke lokasi. Sementara itu alien dibawa oleh trio pembunuh ke markas besar Lee yang berada di sebuah tempat rahasia di tengah hutan. Dan Bondi yang suka ngomong pun terus saja ngoceh, mengomentari kondisi tempat ini yang tidak worth it, sehingga satu dari mereka terpaksa membunuh Bondi. Kembali ke Ismail yang sudah berada di kantor polisi, tengah diinterogasi oleh seorang kepala, bernama Bapak Samsul. Beliau menunjukkan berkas milik Lee, dan menceritakan siapa dia. Bahwa Lee adalah sosok yang ditakuti, bukan hanya oleh orang biasa, tetapi di kalangan para penjahat pun, dia sangat-sangat ditakuti karena kesadisannya. Banyak anak-anak kecil yang telah dia culik, dilatih menjadi seorang pembunuh, untuk menjadi pasukan setianya. Yang mengerikan ternyata, kawan-kawannya adalah anak-anak yang diculik tersebut, yang sekarang menjadi anak-anaknya Lee, yang akan setia sampai mati untuk menjadi penyelundup, menjadi sosok yang mengerikan.
Dan betapa terkejutnya Ismail saat baru menyadari jika dirinya adalah salah satu dari anak asuhan Lee. Anak-anak yang diculik itu tumbuh dewasa, dididik untuk menjadi penyelundup. Entah bagaimana kronologi detailnya, Ismail kemungkinan besar telah memberontak atau berniat untuk taubat, sehingga Ismail dianggap tidak penting lagi bagi dia dan kelompoknya. Saat itulah lampu tiba-tiba mati, disertai dengan suara tembakan yang berasal dari luar ruangan. Di saat Pak Samsul sedang memeriksa, dia tidak sadar jika di luar sudah ada satu anak buah Lee. Dan tiba-tiba dengan posisi tangan yang masih terborgol, Ismail tidak bisa berbuat banyak. Ketika satu pria bergolok menghampiri dirinya, di situ terjadilah pertarungan sadis yang akan membuat jiwa-jiwa brutal dalam diri Anda bergejolak. Tak lama setelah mengalahkan pria bergolok, Ismail yang tangannya sudah terlepas pun kembali harus dihadapkan pada sebuah granat yang dilempar ke ruangannya. Ismail pun berlindung di balik meja. Dan setelah membantai pasukan bersenjata menggunakan pistol Pak Samsul. Jelas mereka hanyalah krocok-krocok nyali saja, karena ketegangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Perkenalkan, mereka berdua adalah Tano dan Tejo, dua dari trio pembunuh yang sama-sama anak asuhannya Lee, yang jelas kemampuan mereka tidak bisa disamakan dengan kroco-kroco yang Ismail tadi hadapi. Tejo menyuruh Tano untuk menyalakan lampu, sementara dia akan mengatasi Ismail sendirian menggunakan shotgun. Di sini ketegangan pun mulai benar-benar terasa, ketika Ismail yang tidak memiliki senjata, harus bertahan dari Tejo, yang menembak secara membabi buta. Saat berada di kolong meja itulah Ismail berhasil menghitung berapa banyak peluru yang dimasukkan, yang ketika pelurunya sudah habis Ismail secepatnya. Pintar juga. Tepat saat Tejo sudah tewas, muncullah Tano yang ingin bertarung seperti Genji, yakni menggunakan tangan kosong, di mana Ismail tentu saja senang akan hal itu, karena peluru shotgunnya kebetulan sudah habis. Yang menarik adalah, Ismail benar-benar memanfaatkan properti atau gimmick yang disediakan tim kreatif. Seperti contohnya pisau pemotong kertas, untuk dijadikan senjata, di mana Tano benar-benar menunjukkan kekuatannya, ketika dia menahan pisau tersebut, hanya menggunakan tulang lengannya saja. Tak cukup sampai situ, Ismail kembali menggunakan mesin tik untuk menahan pukulan Tano. Di sini tidak terbayangkan, rasa sakit luar biasanya ketika tangan kita tertusuk besi-besi kecil di mesin tik. Dari situ Ismail mulai menguasai pertarungan, dan berhasil mengalahkan Tano. Setelah Ismail selesai membantai Tejo, Tano, dan seluruh kroco-kroconya, tak lama Lee pun muncul menghubungi ponsel Tejo, untuk menanyakan kabar terbaru. Jangan dibunuh. Bilang dia perempuannya ada di sini, ya. Saya akan datang. Betapa terkejutnya Lee saat mendengar suara Ismail. Dan Lee langsung mengirimkan lokasi markasnya, agar Ismail segera datang menyelamatkan Alin. Tiba di tengah hutan sesuai Sherlock yang dikirimkan oleh Lee, Ismail pun berjalan kaki sampai ke tengah hutan. Di tengah perjalanan dia menemukan sebuah sumur kering, yang akhirnya membuat ingatannya perlahan kembali pulih. Di mana sumur itulah, Ismail dan anak-anak terpilih lain, dibiarkan terlantar berminggu-minggu tanpa makan dan minum. Dan hal tersebut merupakan semacam seleksi, untuk melihat siapakah yang akan bertahan, karena satu botol air bisa mengubah seorang bocah menjadi pembunuh yang tak berperasaan. Sebotol air bisa berubah bocah menjadi seorang pembunuh. Saat itulah muncul temannya datang, bukan untuk mengajaknya bergabung kembali, tetapi memang ditugaskan untuk membunuh Ismail, yang sudah tak setia pada ayahnya sendiri, alias Lee.
yang mana seperti biasa dia menggunakan senjata andalannya, berupa tongkat besi, sesuai namanya si Wesi. Shotgun rupanya tak cukup membantu Ismail untuk mengalahkan Wesi, di mana dia justru harus dibuat kewalahan, dengan teknik pukulan tongkat besi ala Swedia yang dilayangkannya. Namun dengan semangat kesejahteraan dan perkembangan dana APBN negara, Ismail berhasil menciderai kerongkongan Wesi menggunakan senjatanya sendiri. Tepat di pinggir pantai giliran Rika yang harus menghadapi Ismail, setelah semua teman-temannya mati di tangan orang terdekatnya sendiri. Di sini sebenarnya agak dilema antara harus membunuh saudara sendiri, atau mengkhianati memberontak kepada Li. Karena Rika memilih setia pada sang ayah dari neraka, maka mereka pun bertarung dengan penuh keriangan. Dan akhirnya terungkap jika Rikalah pelaku yang telah memasukkan peluru ke dalam kepala Ismail. Yang mana Rika rela ridho dan ikhlas mati sebagai balasan atas penyesalan yang telah dia lakukan kepada Ismail. Tepat di saat yang bersamaan Alin pun didatangi oleh satu kroconya Li, yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mencicipi seorang dokter. Ketika tak ada lagi kesempatan untuk melarikan diri, muncullah Ismail yang tiba-tiba masuk dan langsung menghabisi mereka semua. Setelah Rika dan trio pembunuh tewas, kini saatnya Ismail harus menghadapi Li, alias bos terakhirnya. Li sendiri begitu sedih tatkala mendengar jika semua anak asuhannya sudah mati, berikut dengan para kroco-kroconya, sehingga Li tidak punya pilihan lain, selain menghabisi Ismail yang merupakan anak asuh kesayangannya. Terjadi pertarungan sengit antara ayah dan anak asuh. Ismail benar-benar dibuat kewalahan dengan jurus cakar macan yang digunakan oleh si Li. Dan dari sini intensitas dan tempo pertarungan pun semakin meningkat, dengan ingatan Ismail yang sudah kembali pulih, sehingga jurus-jurus andalannya pun berhasil dikeluarkan. Tetapi tak cukup untuk melumpuhkan si ayah dari neraka ini, Ismail hampir saja terkena pukulan kuat yang membuat lantainya sampai retak. Dari situ Ismail harus mulai serius dengan pertarungannya. Hal tersebut dibuktikan ketika dia mengeluarkan jurus rentetan pukulan, yang biasa yang membuat Li keteteran. Li pun kabur keluar, dan Ismail yang menyusulnya masih dengan jurus yang sama. Li berhasil mencakar leher Ismail, tetapi pada detik-detik terakhir ini, Ismail berhasil menguasai keadaan, hingga membuat tertusuk kayu tajam, dan tamatlah riwayatnya. Beberapa waktu berlalu, kini Ismail sedang berada di rumah sakit di Jakarta, dengan Alin yang terus setia menemaninya. Yang mana Ismail sendiri sedang dalam masa pemulihan, setelah dilakukan operasi pengangkatan peluru dari dalam kepalanya. Yang ketika sembuh nanti, Ismail berjanji akan membawa Alin ke tempat yang sangat indah. Terkadang dibutuhkan rasa sakit terburuk, untuk menghasilkan perubahan terbaik. Sama seperti yang dialami oleh Ismail, yang berniat tobat dia harus melalui berbagai rasa sakit, seperti ditembak di kepala oleh Rika, dan terlibat pertarungan dengan sahabat-sahabatnya sendiri, sehingga hidup akan menjadi lebih baik, bukan karena kebetulan tetapi, karena perubahan. Ingat dihina jangan tumbang, dipuji jangan melayang, perbaiki diri untuk berkembang, walaupun cobaan datang menghadang. Terima kasih sudah menonton alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Jadi please, jangan bikin aku nunggu 2 bulan lagi.